Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, bab 3252, bersatu menjadi satu. Bab 8566 sampai bab 8570. Kata-kata tenang Ye Chen segera menimbulkan gelombang di antara kerumunan. Yin Xiao yang baru saja memberitahu mereka tentang pertukaran darah besar-besaran. Pada saat ini, semua orang sangat membenci asosiasi Poking. Tiba-tiba, orang asing muncul dan berkata bahwa mereka akan diberi kesempatan untuk melarikan diri dari kendali asosiasi Poking karena kecuali Yin Xiaoyang. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, melarikan diri dari kendali Poking Hui lebih dari sekedar melarikan diri dari sini. Yang paling penting adalah racun aneh di tubuh setiap orang harus dihilangkan. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan mati dengan kejam dalam beberapa hari. Pada saat ini, Yin Xiaoyang berkata, "Tuan-tuan, alasan mengapa saya memanggil Anda semua adalah untuk mendiskusikan rencana besar dengan pria ini. Dia pergi jauh ke tempat ini terlepas dari bahayanya dan ingin membawa kita semua menjauh dari ini. Tempatkan bersama dengan tentara yang mati. Dan itu akan menghilangkan racun aneh dari tubuh kita. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi diperbudak oleh dinasti Qing, apalagi dipisahkan dari keluargamu." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan lantang, "Komandan Yin, semua saudara telah mengikuti Anda sepanjang jalan. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya, Li Jianghe, akan mematuhi Anda tanpa syarat apapun yang Anda lakukan." Orang lain juga berkata, "Komandan Yin, selama Anda dapat menjaga keamanan keluarga Anda tidak akan ragu untuk membuat saya, Han Zhengguang, sengsara." Saat semua orang mengungkapkan pendapat mereka, Ye Chen juga dapat melihat bahwa para ksatria ini tidak peduli dengan hidup atau mati mereka sendiri. Hampir semua dari mereka hanya peduli pada keluarga mereka. Selama keluarga mereka aman, mereka akan segera mati. Melihat semua orang telah mengungkapkan sikap mereka, Yin Xiaoyang segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan, mulai sekarang, saya dan semua saudara akan mematuhi perintah Anda." Semua orang langsung berkata serempak, semuanya mengikuti perintah Tuan. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Nama keluarga saya Ye. Anda bisa memanggil saya Tuan Ye. Karena dalam 3 hari pertukaran darah besar-besaran akan segera dimulai, kita harus memindahkan semua orang dari sini dengan tertib dalam 3 hari. Karena tempat ini akan terus beroperasi dan terus menyediakan fosfat jadi untuk perdagangan mor. Jadi selanjutnya, semua pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi harus bekerja dengan kapasitas penuh untuk mempercepat produksi keluarga di sini. Dan kedua, evakuasi semua pengawal kavaleri. Anggota keluarga dan pengawal kavaleri
akan menjadi yang terakhir untuk mengungsi. Seluruh proses harus intensif dan tertib pembagian kerja dari Komandan Yin dan kerja sama penuh dari semua orang di sini. Setelah itu, dia mengeluarkan pil peremajaan dan pil Peiyuan, lalu mengambil sebotol air minum dari sudut ruang konferensi. Dia mengambil sedikit dari kedua pil tersebut, lalu memasukkannya ke dalam air, lalu berkata kepada Song Ruyu yang berada di sampingnya, berkata, "Bawakan aku gelas air." Song Ruyu segera berbalik dan mengambil beberapa cangkir air sekali pakai. Ye Chen menuangkan air minum yang dicampur dengan ramuan ke dalam cangkir masing-masing. Hanya setengah cangkir yang dituangkan ke dalam setiap cangkir air. Minumlah, maka racun dalam tubuhmu akan hilang. Semua orang mengedarkan cangkir air dengan ragu dan meminum semuanya di bawah kepemimpinan Yin Xiaoyang. Segera setelah itu, semua orang segera merasakan bahwa racun tajam dan aneh yang bercampur dengan energi sebenarnya di dalam tubuh dengan cepat hancur dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, ada energi yang sangat melonjak dan alami. Sebenarnya, racun yang disiapkan Wu Feiyan untuk tentara yang tewas dan pengawal kavaleri adalah campuran energi sejati dan energi spiritual yang tidak terkendali. Dengan energi sejati menyumbang sebagian besar dan hanya sejumlah kecil energi spiritual yang tercampur. Ketika campuran energi sejati dan energi spiritual ada di dalam tubuh mereka, hal itu dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Tetapi energi sejati itu sendiri juga merupakan bom waktu. Jika penawarnya tidak dapat diambil tepat waktu, energi sebenarnya akan menyerang meridian mereka dan organ dalam. Biarkan mereka mati seketika. Ramuan Ye Chen mengandung qi murni dan sedikit energi spiritual. Setelah meminumnya, keduanya akan bekerja sama pada qi yang tidak terkendali, menghancurkannya sepenuhnya. Audio milik Sober Energi Channel. yang tak terkendali itu sudah lama menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa dan raga mereka. Mereka bisa merasakan keberadaan belenggu itu sepanjang waktu, sehingga ketika belenggu itu seketika runtuh, mereka langsung menyadari bahwa belenggu yang sudah ada di dalam tubuh sejak lahir itu akhirnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Untuk sesaat, semua orang sangat gembira, bahkan banyak orang yang berpelukan dan menangis. Mereka, dan nenek moyang mereka, memiliki keinginan terbesar dalam hidup mereka untuk mematahkan belenggu ini. Sangat disayangkan karena racun tersebut bercampur dengan sedikit energi spiritual. Pejuang seperti mereka tidak dapat memecahkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan menggunakan energi spiritual yang lebih kuat racun tersebut dapat diimbangi. Meskipun kekuatan Ye Chen jauh lebih buruk daripada Wu Feiyan, jumlah orang yang perlu dikendalikan Wu Feiyan terlalu besar. Untuk menghemat energi spiritual, dia hanya meninggalkan sejumlah kecil energi spiritual di tubuh para ksatria dan tentara yang mati. Bagi Ye Chen, mendetoksifikasi mereka tidaklah terlalu sulit. Yin Xiaoyang sangat bersemangat. Awalnya dia sedikit ragu apakah Ye Chen dapat mendetoksifikasi mereka.
Tetapi sekarang setelah pengalaman pribadi, dia tidak lagi khawatir. Jadi, dia memimpin dengan berjalan ke arah Ye Chen, berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kebaikan besar Tuan Ye tidak akan terlupakan oleh bawahan saya." Yang lainnya segera melangkah maju dan berlutut dengan satu Audio kaki. milik Sopter Ye Channel. Chen berkata, "Waktu hampir habis. Silakan manfaatkan waktu dan pimpin anak buahmu untuk mempercepat produksi. Komandan Yin akan ikut denganku untuk menemui tentara yang tewas di sini." Yin Xiaoyang segera berkata, "Baik Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, "Beritahu saudara-saudara, lakukan yang terbaik untuk menambang dan memproduksi. Han Qianhu, pindahkan semua saudara dari batalion ketiga ke area penambangan untuk mendukung. Bantu dulu batalion pertama dalam penambangan, dan lalu bantu batalion kedua dengan produksi." Han Qianhu, Han Zhengguang, yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Ye Chen, adalah Qianhu dari batalion ketiga dan perwira nomor 1 dari batalion ketiga. Di Duke Mining, batalion ketiga terutama bertanggung jawab atas keamanan, transportasi, pemuatan dan pembongkaran, dan pemeliharaan, mendukung pekerjaan anak buah dan kudanya fleksibel. Belakangan ini, tenaga kerjanya terutama sibuk membangun menara pengawas di area pertambangan dan selanjutnya memasang peralatan pemantauan. Namun, semua tugas tersebut dapat dihentikan sepenuhnya sekarang, sehingga dia dapat mengalokasikan tenaga untuk mendukung area penambangan. Jika semua orang meningkatkan intensitas pekerjaannya, pekerjaan penambangan dalam 3 hari ke depan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dengan cara ini, dalam 24 jam ke depan, Anda dapat fokus pada produksi kilang tersebut. Selama kilang tersebut dapat memproduksi seluruh kapasitas produksi selama 3 hari ke depan dalam 48 jam ke depan, maka sebagian besar Audio milik Xiaoqi dapat Sopter diproduksi lusa. Semua penjaga ditarik, hanya menyisakan Han Zhengguang dengan tim bongkar muat untuk memuat truk fosfat terakhir dan menyelesaikan pengiriman dok dengan kereta api nasional Maroko. Han Qianhu segera berkata, "Komandan Yin, jangan khawatir. Bawahan saya secara pribadi akan memimpin saudara-saudara dari batalion ketiga ke area penambangan untuk memberikan dukungan." Yin Xiaoyang mengangguk dan berkata dengan lantang, "Mulai sekarang, semua saudara harus bersatu dan berusaha sekuat tenaga. Apakah keluarga kita dan generasi mendatang dapat lolos dari nasib penjara ratusan tahun tergantung pada 3 hari ke depan." Bersambung.